Hai semuanya, kenalin nama aku Ervinda. Di sini aku sebagai host nih. Pada momen kali ini kita nih pengen banget sih bicara soal benchmarking Smart ASN terhadap salah satu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Ada yang tahu nggak sih kira-kira aku mau bahas PT apa sih? Aku tahu, Bahos. Apa? PT Telkom bukan? Benar, kita akan bahas PT Telkom Indonesia. Sebelum mulai pembahasan, akan saya tampilkan video mengenai perusahaan PT Telkom Indonesia dulu ya. Silakan menikmati. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi, komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Tujuan dari PT Telkom Indonesia sendiri adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya perseroan satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan. Visi dari Telkom Indonesia itu sendiri yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat dengan misi Telkom, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, udah nih saya tayangin sekilas mengenai PT Telkom Indonesia. Tapi jelas tayangan singkat yang tadi itu belum sepenuhnya memberikan informasi yang kuat bagi para penonton di rumah nih mengenai penerapan nilai Smart ASN yang ada di Telkom. Sebenarnya nilai Smart ASN ini tuh apa aja sih? Yang pertama, ada integritas, nasionalisme, wawasan global, bahasa dan IT, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Untuk itu, kita sudah hadirkan dua narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu ada Mbak Hanifah dan Mas Esa. Silahkan memperkenalkan diri. Halo, saya Hanifah. Dan saya Esa. Halo semuanya. Halo semuanya. Hai. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Di sini kita nanti akan membahas nih tentang nilai-nilai Smart ASN yang ada di PT Telkom Indonesia. Nah, yang pertama kita mulai ya dari Mas Esa dulu nih. Kalau dalam PT Telkom Indonesia ini penerapan nilai integritas itu seperti apa sih menurut Mas Esa? Kalau dalam hal integritas, PT Telkom menerapkan prinsip bisnis yang mengajarkan mengenai transparansi kinerja, serta pertanggungjawaban seseorang atas tugas maupun kewajibannya. Transparansi dan tanggung jawab ditunjukkan oleh PT Telkom dengan cara menjadi salah satu perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa. Seperti itu, Mbak Hos. Wah, jawaban yang sangat bagus dan menarik dari Mas Esa. Oke, kita lanjut ya. Kalau dari Mbak Hanifah sendiri, bagaimana sih cara PT Telkom Indonesia itu untuk menerapkan nilai wawasan global? Dalam menerapkan nilai wawasan global secara adaptif, Telkom mendorong karyawan untuk mampu mengembangkan ide serta inovasi yang dimilikinya melalui pengembangan digital platform share melalui Innovation Management Platform. Contohnya seperti Amuba dan Hack Idea. Digital Amuba adalah program inkubator bagi karyawan yang berkeinginan mendirikan usaha rintisan atau startup agar bisa menjadi seorang entrepreneur dan inovator. Sedangkan Hack Idea adalah program aktivasi budaya perusahaan The Telkom Way dengan fokus pada design thinking, experimentation, and collaboration. Wah, sangat menarik jawaban dari Mbak Hanifah. Untuk itu kita juga mau tahu nih dari segi penerapan nilai bahasa dan IT sendiri, kalau dari PT Telkom ini apa sih Mas Esa? Nah, menarik nih dalam hal IT ya. Kalau dalam hal penggunaan IT, PT Telkom Indonesia menanamkan nilai loyal, sehingga para karyawan senantiasa menjaga nama baik perusahaan dengan memberikan dedikasi tanpa pamrih, dan tidak mengumbar kekurangan perusahaan di sosial media. Sedangkan dalam bahasa, PT Telkom menerapkan dalam rekrutmen karyawannya, di mana salah satu aspek yang dinilai adalah kemampuan berbahasa Inggris. Seperti itu. Thank you Mas Esa untuk jawabannya. Kembali lagi ke Mbak Hanifah sekarang ya kita. Bagaimana sih kalau penerapan nilai-nilai hospitality pada Telkom itu? Demi kepuasan pelanggan, Telkom mengatur bisnis yang berbasis pada segmen pelanggan atau customer facing unit, di mana dia memberikan komitmen terhadap pelanggan mulai dari pelindungan hak pelanggan dan media kontak untuk memudahkan pelanggan menyampaikan apresiasinya.
Oh, I see, begitu jawabannya. Terima kasih banyak Mbak Hanifah. Untuk itu kita lanjut juga ya ke tentang networking, bagaimana siasat PT Telkom mempererat jejaring kinerja. Mungkin ada yang mau jawab? Saya boleh, Mbak Hos. Boleh, silakan. Nah, dalam hal networking, PT Telkom Indonesia mendukung terciptanya kondisi lingkungan kerja yang mampu bekerjasama secara luas melalui penugasan lintas unit seperti itu. Nah, serta adanya perubahan struktur organisasi menjadi lean atau ramping dan agile atau lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, PT Telkom juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah upaya kolaborasi yang dibangun oleh Telkom dengan Kominfo Kalimantan Timur. Oh, jadi rupanya seperti itu ya Mas saya. Oke, kita lanjut last but not least tentang entrepreneurship. Kalau menurut Mbak Hanifah sendiri dari PT Telkom ini seperti apa sih Mbak Hanifah? Terima kasih Mbak Ervinda. Dalam hal prinsip entrepreneurship, Telkom menerapkannya dalam dunia digital, di mana Telkom terus menciptakan lingkungan digital, membangun masyarakat digital, dan mengakselerasi ekonomi digital. Salah satu wujud komitmen Telkom untuk membangun dan mengembangkan masyarakat digital melalui gerakan akselerasi generasi digital, di mana gerakan akselerasi generasi digital ini merupakan gerakan kolaboratif dalam membangun talenta, inovasi, perusahaan rintisan, dan sonikron, atau biasa disebut soon to be unicorn, yang menguatkan dan mengakselerasi kemajuan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Wah, saya bangga sekali dengan kedua narasumber saya ini. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat menarik dari Mas Esa dan Mbak Hanifah. Sekarang dapat saya ambil kesimpulan dari PT Telkom Indonesia ini sendiri dapat menjadi brand smart yang baik. Kenapa? Karena PT Telkom Indonesia memastikan aktualisasi nilai-nilai smart telah tertanam erat dalam PT Telkom, di mana PT Telkom terus berupaya menerapkan transparansi dalam bekerja, meningkatkan nilai loyal, dengan menjaga nama baik perusahaan dalam bersosial media, memastikan karyawan yang direkrut memiliki kemampuan berbahasa Inggris, mengatur bisnis berbagai jenis pelanggan, menciptakan kondisi lingkungan yang mampu bekerja sama secara luas, dan mendorong bangkitnya ekonomi digital. Harapan kedepannya, semoga perusahaan maupun instansi pemerintahan yang ada di Indonesia ini dapat mencontoh dari PT Telkom Indonesia. Oke, mungkin sekian yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mas Esa atau Mbak Hanifah? Sudah cukup. Dari saya cukup. Sudah diwakilkan oleh Mbak Hos. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan dan sampai jumpa di lain hari. Bye-bye. See you guys di next podcast.